Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten sonten menika kita sami tasih pinaringan sehat walafiat, panjenengan umur panjang, pinaringan kesempatan lan rezeki amal soleh sehingga kita saged makembal wonten salat maghrib kalajengaken taklim sekedap dugi isya. Okay. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sami mengkaji tabiat agama Islam. Poin yang pertama, Islam adalah agama dinul khalis wal fitri. Islam itu agama kesucian, agama yang murni, agama yang bersih, dan agama yang fitrah. Kalau benar sambut untuk mriki, agama yang fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara proses penciptaan kita sebagai manusia dengan Islam. Wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah, dan seterusnya di surah 30 ayat 30. Wonten hadis Nabi ngendika akan kullu maulidin, setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Terus antara kita manusia, desain manusia dengan desain Islam itu satu kesatuan, sama-sama fitrah. Jikalau manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, maka fitrah yang dimaksud oleh Allah adalah Islam. Maka semua manusia itu terlahir dalam keadaan Islam. Tidak Islam sebagai status, tapi Islam sebagai din, Islam sebagai aturan kehidupan, Islam sebagai sistem, Islam sebagai takaran hidup. Maka jika manusia mengamalkan Islam, baik dalam aspek spiritualnya, aspek intelektualnya, aspek jasmaniahnya, maupun dalam aspek segi kehidupannya, dia akan mendapatkan ketenangan seperti kalau ikan berenang di dalam air. Iwak mereka nek sobo banyu yo pon mesti seneng, nek iwak sobone wajan lagi seneng sing goreng. Nah, maka selama manusia itu hidup berkesesuaian dengan Islam, dia pokoknya Islam ki aku banget, ngoten bahasa kita tuh. Islam itu aku banget. Jadi Islam dengan diri manusia itu bukan sesuatu yang lain. Kalau wong Jawa ngarani tumbuh itu tutup ya Pak, klop. Apa yang diajarkan Islam itu naluriah hidup kita sebagai manusia. Islam mengajarkan kita minggu yang lalu atau bulan yang lalu bahwa
Islam mengajarkan monoteisme, mengajarkan tauhid. Memang satu-satunya konsep ketuhanan yang tidak mendatangkan pertanyaan apapun dan keraguan apapun dalam hidup ini hanya konsep tauhid. Minggu yang lalu, minggu pertama di kajian IKD, Ustaz Ahmad Romli nceritake dia ketemu apa istilahnya maha gurunya wong Buddha, wong Hindu Indonesia itu. Jadi kalau orang pendeta-pendeta Brahmana itu, mereka kalau dituduh atau dikatakan menyembah dewa napa istilahnya Wisnu, Siwa dan seterusnya, mereka tuh tidak mau. Ingkang kula sembah niku nggih Tuhane wong Islam niku. Tapi apa yang mereka klaimkan itu masih mendatangkan pertanyaan. Lah nek sama-sama menyembah Allah, mengapa masih menggunakan perantara? Apa kuwi mau Brahma, Wisnu, Siwa, napa melih Pak nika? Lagi. Apakah Allah butuh perantara? Orang Nasrani juga tidak mau disebut menyembah Tuhan yang tiga, tidak mau. Satu dalam tunggal, satu dalam tiga, tunggal dalam tiga, tiga dalam tunggal. Jadi mereka itu satu kesatuan. Nah diarani Tritunggal atau Trinitas, mereka tuh tidak mau kalau dituduh menyembah Tuhan lebih dari satu. Tetapi konsep ketuhanan mereka masih bisa dipertanyakan kembali. Tapi kalau sudah konsep ketuhanan kita Qul huwallahu ahad, maka tidak ada satupun pertanyaan yang perlu ditanyakan tentang tauhid ini, karena memang tauhid itulah jiwa manusia. Jikalau manusia sudah bertauhid la ilaha illallah, di hatinya pun boten wonten keraguan lagi. Tsummalam yartabu, maka kemudian tidak ada keraguan di dalamnya, karena memang tauhid itu fitrah manusia. Dulu Ibrahim perjalanan mencari Tuhan, delok bintang-bintang saja ikai pangeran sing tak sembah kai jojo. Muncul rembulan, reduplah sang bintang-bintang. Loh kok iki lebih gede nih? Kita iki pagi menjelang matahari muncul, bintang dan rembulan sudah nggak kelihatan lagi. Kita iki sore angslup, loh berarti dudu. Maka di Quran dikatakan jangan kau sembah bulan bintang matahari, tetapi sembahlah yang menciptakan bulan bintang dan matahari. Maka begitu sudah bertauhid, hati manusia itu diliputi ketenangan. Ketika manusia menuhankan selain Allah, menuhankan dunia, menuhankan nafsunya, mereka tidak menemukan ketenangan, karena memang fitrah manusia itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sing nyuguhke kasepuhan kabeh mare pegawai mau. Niki kula telaske kabeh Pak anak-anak. Nggih. Maturun nggih Pak, barakallah. Nggih. Ya. Nggih maturun Pak. Dalam agama lain dikatakan purna ketakwaan itu ketika tidak menikah. Kerahiban. Orang nikah neng anake oke. Di orang nikah neng anake oke. Nek dibongkar ya nesu, nek dibongkar kaya. Ning urusan kono lah, dapure dhewe-dhewe. Nggih. Ada lagi yang sekarang sedang marak dan saya sering menyampaikan, LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi sing oke LGBT Eropa, jadi yo Indonesia ini kan baru era bahasanya apa? Pertumbuhan melebar, mulai banyak itu apa istilahnya? Tapi kalau di Eropa itu sudah sampai kepunahan. Kepunahan artinya orang-orang yang LGBT hidup serumah laki dan laki-laki itu sudah terjangkit banyak penyakit dan tidak ada obat untuk menolongnya, menuju kepada kepunahan. Kalau Indonesia itu sedang menuju pertumbuhan. Di sana LGBT mulai dianggap masa lalu,
Di sini LGBT dianggap tren, kebanggaan. Ya masa lanang karo lanang kan bentik ya Pak. Nggih. Iya. Maka apapun yang kita cari selain dari apa yang diajarkan Islam, maka itu menuju ke kehancuran. Apapun. Kalau misalnya siang hari kita punya konsep qailullah, itu negara-negara kayak Cina, Jepang, Finlandia, negara yang dianggap pendidikannya maju itu Pak, itu SD, SMP, itu mejanya sekolah sudah didesain, kok jam 11 itu sudah di biasanya dijeplaknya sudah di tempat tidur. Jadi mereka jam 11 itu tidur qailullah. Kini awake ora tau qailullah. Malah bersubuh turu malah kuali. Nah, sekarang subuh jam 4 setengah 5 ada panjang terus tidur lagi. Jadi mereka mengamalkan qailullah dan mereka meneliti tentang qailullah. Ya kan orang ngerti jeneng qailullah jane. Tapi manfaat dari qailullah untuk kecerdasan anak itu ternyata luar biasa. Mereka membuktikan bahwa tidur qailullah itu memiliki manfaat untuk kecerdasan anak, stamina jantung, stamina tubuh anak dalam proses belajar, menambah daya fokusnya anak dalam belajar. Apa mananya? Islam itu fitrah banget. Qailullah itu fitrah kita. Kemudian misalnya Rasulullah pada Isya itu biasanya mboten begadang. Maka saya pribadi kalau menyarankan ada pengajian malam, yo pol jam 8:30 selesai. 8:30 rampung pol jam 9. Ndang sare engko iso nglilir jam 1 po jam 2. Kadang pengajian sampai jam 1 malam. Subuh wonge reneng. Ijik turu. Ini kadang-kadang ya nek mungkin ibaratnya hanya insidental, kadang-kadang tidak apa-apa, tapi kalau sering-sering pengajian sampai malam atau begadang sampai malam, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan fitrah. Sama-sama sehari 4 jam. Sehari jam 8, wungu jam 12, sama sehari jam 12, wungu jam 4. Niku tengah awake pun rasane benten. Saya pikir kita sudah bisa merasakan lah. Sama-sama 4 jam, jam 8, jam 20 pun sehari, jam 24 ngelilir, utawi jam 24 nembe sehari, jam 4 enjeng ngelilir. Mungkin tengah awak niku pun beda. Karena memang fitrahnya tidur di awal malam. Nabi itu membagi malam sepertiga untuk dirinya, keluarganya, sepertiga untuk Tuhannya. Maka jam 8 ngobrol dengan keluarga. Jam 8 teka jam 12 atau jam 2 untuk dirinya. Habis itu untuk Allah Subhanahu wa taala sampai subuh menjelang. Nah, tugas kita jane kan mboten sanggoleki waktu tidur yang terbaik, tinggal copy paste saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nek ngunjuk iki tak prakteke dhewe pomong jek anget iki. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan ngaten iki. Mboten kok pisan glegeg-glegeg tekan isor mboten. 3 kali tegukan. Nabi nek ngunjuk ngoten. Nengger? 2, 3. Ternyata diteliti rencana dokter yang ahli ginjal dan macam-macam itu, dampak tidur ngunjuk glegeg-glegeg apalagi sambil berdiri itu ke ginjal, tingkat kerusakan penyaringan ginjal itu luar biasa. Nenek kali lenggah 3 kali tegukan itu kerja ginjal walaupun sampai sepuh insyaallah tetap normal. Kenapa? Ini cara minum yang fitrah. Islam tuh fitrah banget, pokoknya diamalkan pun lahir batin kita ini kau aman dan nyaman. Niki
sisi-sisi kehidupan. Nabi nek sari miring ke kanan, diteliti ternyata itu tidur yang paling baik. Ya sosok mungkin pas tengah-tengah rumah ya ora ngerti ning awal tidur menghadap kiblat, siranten lor napa ten kilen kok miring ke kanan. Nabi nek sare tempat tidurnya di resiki sik dikibas-kibaske dulu. Niku fitrah banget. Kula nate tugas ten dados instruktur di Hotel Utami Surabaya. Dalu-dalu jam 2 digugah pesertakan kamar kula kali saking Jawa Barat, instruktur nasionalnya kami berdua. Didodoki jam 2. Ibu-ibu sare jam 2 iki gulune di sobok labang. Jadi ibu-ibu jam 2 bengi sare gulune disoboni kelabang kan mesti hotel kan nggih kabeh niku. Nah, itu pentingnya mau tidur itu kibas-kibas dulu. Kan hotel belum tentu okupasinya 100% toh Pak. Kadang-kadang ya mungkin ada masa sepi, banyak kamar yang tidak terpakai, pas mau dipakai pembersihannya dari petugas hotel belum maksimal, ya kita yang mau tidurnya termasuk di rumah sendiri. Rumah sendiri. Ini Islam itu agama fitrah. Islam mengakui pernikahan. Nyata fitrah manusia. Islam tidak melarang tentang syahwat, tapi Islam memberikan bagaimana mengelola syahwat yang bermartabat dan bernilai kebaikan. Maka dibuka pintu nikah. Mathna wa thulatha wa ruba'. Reso adil siji. Carane ngerti reso adil piye? Dicoba sih papat gagal. Adil sudah karek telu. Telu kok rasa adil karek loro. Loro kok ya jek rasa adil siji tadi. Jadi kudune ngono. Nek apa sing ngomong dhewe rasa kelakon ya padha wae. Kan taunya rasa adil piye? Papat sik dicoba. Papat kok rasa adil disuda mbokno nek telu iso adil. Kok telu ya urung iso adil. Loro. Loro kok urung iso adil lagi siji. Ora kok aja loro rasa adil urung dicoba kok ngomong ra iso kuwi nyepelekke. Gojekane ngaten. Tapi pernikahan ini fitrah manusia yang paling indah. Daripada ngomong kami ini orang bertakwa, tidak menikah karena syahwat kepada dunia itu merendahkan ketakwaan, maka kami tidak menikah agar totalitas melayani Tuhan. Tapi ning mburi ngempet ra karu-karuan. Nah, terus Islam tidak begitu. Maka ketika ada sahabat Nabi 3 orang mengatakan saya akan puasa terus, tidak pernah berhenti puasa. Saya akan qiyamul lail terus, tidak pernah tidur. Saya akan beribadah terus, tidak menikah. Maka Nabi menegurnya. Awakmu sing ngomong mau arep salat terus ora turu, puasa terus ora buka, ibadah terus ora nikah. Akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku puasa, aku juga berbuka. Aku qiyamul lail, tapi aku juga tidur. Aku beribadah, aku juga menikah. Karena memang itu fitrah manusia, menikah itu fitrah manusia. Termasuk LGBT dan macam-macam itu menyelisihi fitrah manusia. Ekonomi ribawi itu juga anti fitrah. Kan kita ini terjebak pada ekonomi ribawi. Koyo-koyo ini ora iso. Tapi ke depan ini saya melihat tren iklan sebenarnya. Kayak bahagia kok kayaknya. Ono bar salat ning masjid ngendi ngono mungkin ka terus bablas. Saya lihat tren bunga bank itu terus menurun. Sekarang rata-rata 0,6 0,5. Mungkin suatu saat bunga bank itu akan tidak ada. Tapi bank pinter, Pak. Biaya adminnya oke. Jadi jenengan orang ngopo-ngopo sesasi 6,5 minimal hilang. Nek cek saldo 1 bulan cas adminnya
nek BSI minimal 4.000. Admin rata-rata pemeliharaan rekening yang 1.500, admin cek saldo 4.000, konek transaksi transfer macam-macam. Jadi dia sebenarnya tanpa menggunakan bunga bank pun sudah hidup. Gojekannya per rekening itu rata-rata kita per bulan itu kelong 20.000. Kalau nasabahnya itu 10 juta, bon 20.000 peng 10 juta. Pendapatan dia dalam 1 bulan di luar bagi hasil atau bunga itu. Nek nyalengin bank itu kan kalau nek rau kesisan ke hasilnya bunuh diri. Nah kreditnya di bawah 300 atau 200 juta ngono wis celengin ning serbantal wae. Atau dibelikan tanah atau dibelikan emas. Satu-satunya cara menjaga uang dari inflasi itu kan beli tanah atau beli emas. Dua itu. Atau diinvestasikan, buka laundry 60 cabang ngeten ya lumayan. Lah kan Islam itu memang bergerak di ekonomi real. Mengapa dunia ini ada grup kapitalisme, ada yang istilahnya 9 naga, ada oligarki, ada kaum yang tertindas atau pendapatannya kecil. Ini karena ekonomi kita bergerak di sektor maya. Donanam saham tok itu. Kayak Sandiaga Uno misalnya, dia kaya tapi dari saham. Pemilik Sampurna, pemilik Jarum itu kekayaannya sampai T sekian itu bermain di sektor maya. Nah kita sektor realnya kurang kuat. Kalau kita bergerak di sektor real maksudnya bisnis yang temenan itu konkret dan kita bergerak, nanti umat ini juga akan menjadi kuat. Sayangnya jumlah pengusaha di Indonesia itu kan tidak lebih dari 5%, kalau 5%, 3,5% jumlah penduduk Indonesia. Negara dengan middle income itu rata-rata punya 7-10% jumlah penduduk negaranya yang jadi pengusaha. Indonesia ini masih di bawah 3,5%. Semakin banyak yang jadi pengusaha di sektor perdagangan itu, semakin kokoh ekonominya. Mengapa dulu zaman Orde Baru dolar sampai menghajar rupiah sampai 20.000? Karena sektor real kita lemah. Yang dibabat sektor mayanya, maka begitu rupiah digoncang sudah sampai 20.000. $1 sampai 20.000. Lah apa? Semuanya impor. Bahan mentah kita juga impor. Kita punya bahan mentah, ekspornya mentah, impornya barang jadi. Kita punya besi, balik ini dari Honda, dari Toyota, jadi macam-macam. Ibaratnya kita ekspor kira-kira 1 juta, balik ke sini harganya sudah 20 juta. Dan kita karena itu di oligarki itu loh Pak. Regane Honda, Suzuki, macam-macam itu sebenarnya kalau Vario itu 25 juta, aslinya nggak sampai 12 juta. Tapi ya namanya istilahnya konglomerasi sama apa istilahnya Pak? Mereka menyepakati harga bersama. Pokoknya didol semini, kisaran semini. Maka tidak ada pilihan bagi konsumen kecuali membeli dengan harga itu. Napa jeneng ini kok Pak? Kesepakatan beberapa produsen untuk menentukan harga bersama, napa jeneng ini Pak? Oligopoli, satunya lagi napa Pak? Yang terkait dengan harga. Jadi karena ekonomi dipegang oleh orang-orang tertentu, oligarki tertentu, mereka lah penentu harga. Kudune itu permintaan yang menentukan harga, tapi tidak. Harga itu given dari mereka. Harga itu yang matok bandrol mereka. Jadi harga kira-kira 16 juta itu mereka sudah badi banyak, dilepas dengan 20-25 juta. Nah, artinya karena ekonomi kita tidak menggunakan ekonomi Islam, ekonomi fitrah, yang terjadi adalah saling menghisap. Ini
contoh apa namanya ketidakfitrahan dalam ekonomi. Ya. Ampun, sudah saya sampaikan. Nah, maka ketika seorang Muslim itu memahami bahwa Islam itu dinul khalis wal fitr, maka seorang Muslim akan menjadi pribadi mukhlisun hanifun, menjadi pribadi yang mukhlis dan pribadi yang hanif. Mukhlis itu semua amalnya murni karena Allah. Misalnya contoh kasus Khalid bin Walid, ketika beliau menjadi panglima perang, waktu itu kaum muslimin setiap dipimpin oleh Khalid bin Walid isinya optimis, engkau mesti menangi, sebab pimpinan ini Khalid bin Walid. Sampai kayak apa namanya ya, mengkultuskan, mengagungkannya terlalu berlebihan. Maka saat perang sedang bekerjasama itulah Umar bin Khattab memutuskan untuk napa Pak Isleh? Nek mecat iki mboten mecat. Apa Isleh? Mencopot jabatannya. Mencopot jabatannya sebagai panglima perang. Begitu dicopot, gemparlah kaum muslimin. Iki pomo aku ngono ya mungkin melu kobong. Melu kobong. Ora pelang marang musuh malah balik yang Madinah merangi Umar. Kan circle-nya Khalid bin Walid banyak. Pasukan setianya banyak. Seandainya dia membelot pun yang ikut bersama dia banyak. Seandainya dia pun akhirnya mau menguklamirkan diri sebagai khalifah tandingan pun dia masih mendapat pengikut yang banyak. Tapi di situasi puncak itulah Khalid bin Walid menunjukkan kemurnian akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mundur, kemudian beliau ikut berperang sebagai pasukan. Ditanya oleh pengikut setianya, kok maunya gelem-gelemnya awakmu dicopot? Salahmu apa coba? Maka beliau mengatakan, aku berperang bukan karena Umar, tapi berperang karena Tuhannya Umar. Ini ya orang gampang nih Pak. Biasanya orang tuh kalau dimutasi atau diduk gitu kan mesti salahku apa gitu. Nah, apalagi dimutasi ketika sedang berprestasi itu ya. Tuh nek ra betul-betul tauhidnya mantap itu leloro ati karo pimpinan itu terus golek iki mesti ada kambing hitamnya apa provokator iki, maka dia cari-cari orang yang menyebabkan dirinya termutasi. Ya itu secara manusiawi ya sangat manusiawi. Tapi keimanan menyebabkan kita orang biasa menjadi sosok yang luar biasa. Ya. Ini contoh pribadi yang amalnya murni karena Allah. Nah dalam kehidupan sehari-hari Islam yang hanif ini menyebabkan kita dipuji tidak tinggi hati, dicaci tidak sakit hati, disanjung tidak terbang, dicela tidak tumbang dalam segala apapun amal kita. Dilem ra dilem pokoknya istiqomah. Tapi iki yo mboten gampang ini, mboten gampang. Karena manusia itu punya kecenderungan senang dipuji, punya kecenderungan nak dikritik itu terus balik kaya kono iso-iso wae. Nah, gitu tuh kadang-kadang ini manusia gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat fase itu insyaallah itu pertanda kita sekalian pada level tauhid yang insyaallah benar. Termasuk pribadi yang hanif lurus contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin saya dibuka suratnya. Betapa Nabi Ibrahim di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala, dia tetap lurus akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, masih 10 menit. Poin kedua, tabiul Islam adalah dinul qiyam wal minhaj. Ingin mencari titik temu apa yang kita anggap dalam budaya Jawa, kalau kita orang Jawa
budaya Jawa kita menyebut budaya Jawa yang adiluhung itu tidak terlepas dari manifestasi nilai Islam dalam kehidupan orang-orang Jawa sebab dakwah dari para ulama dulu. Misalnya kita menemukan konsep pager mangkok luwih bakoh tinimbang pager tembok. Itu kan Islam banget aslinya. Konsep sedekah, konsep ta'awun, fayukrim jarohu, konsep memuliakan tetangga. Hanya di bahasanya di napa Pak? Gen wong gampang nompo, wong Jawa gampang nompo, tapi Jawa masa lalu ya. Itu diomongke cah saiki ra gathuk. Pager mangkok luwih bakal timbang pager tembok, bocah saiki langsung golek mangkok terus kene tembok. Terus mangkoknya dingetenke baru temboknya dingetenke. Karena memang budaya anak-anak kita itu sangat jauh di bawah budaya Pinesepuh dulu. Ciri khas budaya maju itu kan banyak perlambang, banyak sanepan. Semakin tinggi kiasan, semakin menunjukkan peradabannya tinggi. Semakin wong-wong ki butuh dimlohokke, berarti peradabannya tidak tinggi. Cah sekarang dikandani pager mangkok luwih bakoh timbang pager tembok wis ra gathuk. Budaya bacanya tidak tinggi, budaya silaturahminya tidak tinggi, egoismenya tinggi, pun mboten gathuk sing ngeten iki. Kecuali beberapa saja gitu. Tapi value itu bagian dari implementasi dakwah Islam di tanah Jawa. Dan aneka macam yang lain, filosofi Jawa. Mangan aja ning tengah lawang bareng ngono kuwi. Pamali-pamali Jawa itu bersumber dari Islam. Maka saged dibuka kitab Mbah Hasyim Asy'ari bagian akhir. Dalam kitab Ta'lim itu bagian akhir ada pamali-pamali yang kita menyebutnya pamali, tapi memang sesungguhnya bermula dari Islam. Dan itu bersumber dari Quran, Wong urip iki kudu urup. Jawane lak ngeten, urip kudu urup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nek wong Jawa kan muni ngono kuwi jaman semono ya ketoke angel. Maka dijawake urip iki urup. Cah saiki kan muni ngono kuwi karepe apa ngono ya malah nyumet rokok kuwi. Nah, Islam penuh dengan nilai dan konsepsi ini. Yang pertama wajar karena Al-Quran adalah kitab yang bernilai tinggi dan memiliki konsep kehidupan yang lengkap. Apapun ada dalam Islam. Tugas kita mentadaburi, terus merumuskan aspek operasional dari nilai dan konsep itu. Kita tidak boleh berhenti dalam konsep dan nilai, tapi bagaimana nilai dan konsep itu kita temukan tataran operasionalnya. Bahwa Islam itu ya'lu ala yu'lalahi, ya. Tapi bagaimana membuktikan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menanding itu, posisinya di mana untuk kita operasionalkan, kita wujudkan, kita tampilkan dalam kehidupan. Ini PR kita bersama. Islam itu agama persatuan, agama persaudaraan. Lah bagaimana itu kita implementasikan dalam kehidupan kita? Menjadikan komunitas muslim, masyarakat muslim yang bersaudara, kokoh dan tidak bisa dipisahkan. Nah itu butuh penggalian, menurunkan konsep dan nilai menuju operasional. Basane wong modern menjadi SOP. Iya, menjadi SOP ini PR kita semuanya. Nah, kula kan gur ceramah lah. Ceramah kula dadi aplikatif niku butuh proses, itu butuh pembahasan. Butuh pembahasan. Setelah jadi SOP diamalkan bareng-bareng. Yeah. Ini yang kedua nggih, sithik-sithik. Islam din yang penuh nilai.
nilai-nilai Islam menjadi standar bagi kehidupan kita. Standar dalam bidang ekonomi, standar dalam pengelolaan negara, standar dalam akidah, standar dalam akhlak, standar dalam ilmu pengetahuan, standarisasi dalam banyak hal. Maka muncul standarisasi halal. Walaupun akhir-akhir ini agak kontroversi. Dulu halal itu kan dipegang MUI, sekarang dipegang Kemenak. Kemarin muncul rodok rame bir apa karo apa ku ya tersertifikasi halal. Piye nyertifikasi iki ora ngerti. Tapi saya mencermati memang pola sertifikasi halal MUI dengan Kemenak sekarang itu rada beda memang. Kalau MUI dulu, MUI punya BP POM, punya labnya. Jadi begitu misalnya minuman ini sak gelas dilebokke, niku sudah langsung muncul terurai unsur-unsurnya. Airnya sekian persen, jeruk sekian persen, zat kimianya ini itu langsung terurai. Iki bahannya sangka jeruk, iki sangka anggur, iki langsung terurai. Mesinnya, teknologinya luar biasa. Tidak bisa ngapusi. Nah babi ya babi, konangan babi gitu. Lah sertifikasi Kemenak ini apakah sampai sama seperti dulu ketika dipegang MUI dengan apa teknologi, begitu makanan dimasukkan langsung terurai semua unsur-unsur pembentuknya? Tapi kadang-kadang kan UMKM diparani sangka petugas Kemenak, terus diwawancara. Petugasnya ranggo alat apa-apa hanya berdasarkan wawancara. Kalau dulu mboten MUI itu, bahkan MUI punya aplikasi dulu halal MUI, bisa di-download di sini. Nah jenengan belanja teng Indomaret, enten barcode halal MUI, jangan klik mriki, maka disorot, nanti akan muncul apakah produk itu sudah tersertifikasi halal oleh MUI atau belum. Kalau dia ada logo halalnya kok tidak masuk di sini, berarti ini logo halalnya mencatut bahasanya. Tidak disertifikasi, tidak diuji dulu, dan ini hanya menampilkan logo halal. Akhirnya muncul polemik, Indonesia itu kan negara mayoritas muslim, maka yang dibutuhkan bukan sertifikasi halal tapi sertifikasi haram. Jadi tulisan ning bungkus ku ora logo halal tapi logo haram. Nah ngono tenan piye Pak ya? Bayan jenengan pomo dadi sing ning bungkus-bungkus itu ora logo halal tapi logo haram. Nek ora nek logone berarti halal, nek logo haramnya baru haram. Tapi memang pinternya musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam dengan derivasi makanan haram yang menjadi aneka macam bentuk itu ya luar biasa. Babi saja itu kan derivasinya jadi ratusan produk, mulai dari makanan, kosmetik, sampai dengan obat-obatan. Kapsul yang kita unjuk itu yang dari obat-obat kimia itu yang pakai kapsul, cangkang kapsul itu kan dari babi semua. Ada yang dari galaten sapi lebih mahal biasanya. Cangkang kapsulnya Pak, bungkusnya jawaban itu. Ini PR kita samia. Nah. Dikatakan oleh Allah walam yaj'allahu wajan qayyima, dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus. Yang pertama kata Imam Al-Alusi, Al-Quran menjadi standar bagi seluruh kitab samawi sebagai saksi kebenarannya. Untuk menguji kitab samawi yang lainnya, baik kisahnya maupun ajarannya, dikomparasikan dengan Quran. Kalau sama dengan Quran berarti tidak dibengkokkan. Kalau berbeda dengan Quran berarti kitab-kitab itu ada pembengkokan. Kalau dalam Injil itu kan yang disembelih Ibrahim itu bukan Ismail tapi Ishak. Kalau dalam teman-teman gereja itu yang disembelih Ibrahim ketika Idul Kurban itu bukan Ismail tapi Ishak itu.
Nah, pertanyaannya, yang benar mana Ismail atau Ishak? Yang pertama diuji melalui dalil, Quran kita jadikan standar. Yang kedua dari segi artefak, dari segi sejarah. Nah, teman-teman ahli sejarah nanti yang membuktikan konteks apakah Ishak atau Ishak atau Ismail. Kemudian bonaten nggih. Iki bacot napa leren nggih? Sithik kas nggih. Kata Imam Al-Alusi lagi, kitab yang bersih dari pertentangan syarat dengan keutamaan-keutamaan. Al-Quran menjadi standar karena memang dari Alif Lam Mim sampai dengan Minal Jannati wan Nas tidak kita temukan ayat yang saling bertentangan. Ayat yang saling menjelaskan banyak, tapi ayat yang kontradiksi satu dan yang lainnya sampai hari ini belum ada satu orang muslim maupun orientalis pun yang menemukan kebengkokan atau kontradiksi antara ayat Quran. Saya dulu pernah belajar kristologi walaupun tidak lama. Di sana kita temukan kontradiksi banyak ayat Perjanjian Lama, baik di Perjanjian Lama sendiri maupun di Perjanjian Baru, atau antara Perjanjian Lama dan Baru kontradiksinya sangat banyak. Mungkin lain kali dulu yang ahli ngeten iki awake dhewe Pak Solehan almarhum sudah meninggal ya. Nggih. Sekarang pengantin sinten iki? Saya belum menemukan lagi. Penerusnya Pak Solehan sinten sekarang? Yang kristologi sinten? Yang ahli kristologi mungkin yang mau alam Mbak Dewi itu saja, Mbak Dewi Purnawati yang mantan biarawati ya. Yang bapak-bapak sinten iki yang di Solo Raya Arimatia sinten? Arimatia masih ndak mah? Yayasan Arimatia tesih mboten? Mas Iwan. Yang dulu debat Islam Kristen itu kan selalu yang mensori teman-teman Arimatia. Itu di Solo masih ada nggak tuh Arimatia? Lama nggak dengar, mungkin kita karena lama nggak ada dialog Islam Kristen di Karanganyar ya. Jadi membahas teologi, mengungkap kebenaran. Ya. Kamilun fi nafsihi wa mukamilun li ghairihi. Sempurna dalam dirinya, menyempurnakan bagi yang lainnya. Al-Quran itu kitab sempurna, maka keberadaan Quran itu menutup kekurangan dari kitab-kitab sebelumnya maupun ajaran-ajaran yang lainnya. Nah, nilai-nilai Quran ini Allah terangkan. Kemarin kami mendapat pelajaran baik memang sudut pandangnya. Misalnya ayat yang kita hafal, wal tangdur nafsum ma qadamat lihat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Tapi beberapa ulama memberikan penjelasan yang agak berbeda tapi semakna. Diubah dengan kalimat change the past, change the future. Ubahlah masa lalumu, maka akan berubah masa depan. Orang tidak mungkin memperbaiki masa depan tanpa dia memperbaiki masa lalu. Seperti kalau kita bangun bangunan misalnya 4 lantai, baru dapat 2 lantai, konangan lantai satunya ada masalah. Maka jangan dinaikkan dulu, sempurnakan lantai satunya yang kurang itu, yang kira-kira kalau nekat dibangun malah ambruk itu, lantai 1 dikokohkan dulu, baru setelah beres naik. Kalau nekat naik tidak akan ada hasil yang diperoleh, karena lantai satunya mungkin pondasinya atau apa yang bermasalah. Beresi dulu. Orang tidak mungkin membangun masa depan kalau tidak bisa menyelesaikan masa lalunya. Orang yang punya dendam dengan masa lalu, dendam di masa lalu yang terbawa sampai sekarang, dia tidak akan bisa berbagi hari-harinya di masa yang akan datang. Selama kegelapan masa lalunya itu, dia tidak bisa hapus dari kehidupannya. Maksudnya ternyata ayat itu ada versi penjelasan lain, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Itu kalau kita kan umumnya muhasabah. Muhasabahnya itu termasuk muhasabah diri.
Jangan-jangan ada kisah juga ini. Jadi ada orang nikah di KDRT suami cerai, nikah lagi di KDRT lagi cerai lagi, mau nikah lah. Ketika mau nikah ketika itu konsultasi, baru ditanya-tanya, kok kamu bisa itu bojo, angger itu bojo kok molo, itu bojo kok molo. Ternyata anak perempuan ini dulu ketika dia di masa kecil sering melihat ibunya dipolo bapaknya, maka tertanam di alam bawah sadarnya laki-laki itu tukang KDRT. Engko nek aku tok bojo paling ya KDRT tenan, karena di pikirannya engko nek tok bojo aku paling harus di KDRT, maka setiap kali dia dapat suami dipolo pegatnan itu dipolo selama dia tidak bisa menghapus memori masa lalunya itu, ya ngono kuwi terus bakal gitu. Maksud saya, kalau kita ingin merubah masa depan kita, ubahlah apa yang ada di masa lalu kita. Bahasanya from hero to zero, bukan zero to hero, tapi from hero to zero, baru zero to hero. Dinolkan semua kehidupannya dulu, netralkan, kembalikan pada Allah, baru kita bisa membangun masa depan. Terus, maksud saya itu Al-Quran sebagai sumber nilai salah satunya. Mboten Bapak Ibu rahmat Allah, sanase mengke bae ngerti wae Mas Iman part 4 part 5 ngono ya Mas. Nggih. Mboten Bapak Ibu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.